Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita setelah selesai dari pembahasan Perang Badar. Sekarang kita akan bahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Perang Uhud. Karena antara Perang Badar dengan Perang Uhud ada sekitar 11 bulan ya, atau sekitar setahun ya. Sekitar setahun antara Perang Badar dan Perang Uhud. Dan kejadian-kejadian tersebut yang terjadi antara Perang Badar, Perang Uhud. Perang Badar terjadi pada 2 Hijriah, Perang Uhud terjadi pada 3 Hijriah. Ada beberapa kejadian yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama di antaranya wafatnya Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya, Utsman bin Affan tidak diizinkan untuk ikut Perang Badar karena dia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merawat istrinya, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah ternyata Ruqayyah meninggal dunia tatkala selesai perang Badar. Sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi mengirim 2 orang sebagai pemberi kabar gembira di kota Madinah akan kemenangan Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Itu Nabi mengirim Zaid bin Harithah di antaranya, ya. Kemudian Zaid bin Harithah segera memberi kabar gembira tentang kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Zaid bin Harithah sampai di kota Madinah, dia mendapati putranya Usama bin Zaid yang sedang meratakan tanah di atas kuburannya Ruqayyah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan ya di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innama taghayyaba Utsman an Badr fa innahu kana tahta bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah." Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena dia tahtahu bintu Rasulillah, karena istrinya adalah Ruqayyah dan waktu itu sedang sakit, maka Utsman merawat Ruqayyah. Maka Nabi SAW berkata kepada Utsman setelah pulang dari Perang Badar, "Innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu." Utsman, meskipun engkau tidak ikut Perang Badar, kata Nabi SAW, engkau mendapatkan pahala seseorang yang ikut Perang Badar. Dan bahkan kau mendapatkan sahmahu, itu kau dapat bagian dari ghanimah yang Rasulullah dapatkan dalam Perang Badar, diberikan juga kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini ada di antara kemuliaan Utsman radhiyallahu taala anhu, tidak ikut Perang Badar tapi dinilai seperti ikut Perang Badar, bahkan mendapatkan sebagian ghanimah yang diperoleh oleh para sahabat dalam Perang Badar. Setelah itu Ramadan, kita tahu Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, ya. Kemudian Syawal, ya. Syawal pada tahun 2 Hijriah, itulah awal Idul Fitr yang terjadi di kaum muslimin, ya. Dan itu adalah hari kegembiraan yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama Idul Fitri mereka setelah Perang Badar, setelah kemenangan yang luar biasa yang mereka raih dalam Perang Badar yang disebut dengan Yaumul Furqan, ya, hari pembeda. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah,
Nabi mendapati ada 2 hari raya yang sering dirayakan oleh penduduk kota Madinah. Di situ mereka bersenang-senang, mereka bermain-main di hari tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW ketika datang dan melihat situasi ada 2 hari raya mereka, maka Nabi mengatakan Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari raya ini dengan 2 hari raya yang lain lebih baik. Yaumul Fitri wa Yaumun Nahar. Hari Idul Fitr dan hari Idul Adha, ya. Dan ini dalil bahwasanya 2 perayaan yang sering mereka lakukan tersebut di-cancel oleh Nabi SAW dan diganti dengan 2 hari raya baru, Idul Fitr dan Idul Adha. Yang hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya hari raya umat Islam ya tahunan cuma 2, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, ya. Maka jadilah Idul Fitri, Idul Adha perayaan yang menggantikan 2 hari raya yang biasa dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ali bin Abi Thalib telah menikah dengan Fatimah pada tahun pertama Hijriah. Tetapi Ali bin Abi Thalib baru tinggal serumah, yaitu baru menggauli Fatimah radhiyallahu taala anha pada tahun kedua Hijriah, setelah perang Badar. Cuma para ulama khilaf. Setelah kita tahu perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, Ali tinggal serumah dengan Fatimah kapan? Ada yang mengatakan di bulan Syawal, ya, ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah. Intinya setelah perang Badar. Di antara dalil dan sebagaimana sering disampaikan bahwasanya orang-orang kebiasaan orang Arab dahulu, ya bahkan sampai sekarang mereka memisahkan antara akad dengan tinggal serumah, ya. Antara akad dengan tinggal serumah mereka pisahkan. Seperti Nabi SAW menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 atau 7 tahun, kemudian baru tinggal serumah dengan Aisyah 3 tahun berikutnya. Baru 3 tahun punya akad dulu, baru kemudian 3 tahun berikutnya baru tinggal bersama-sama. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, kemudian tahun berikutnya baru kemudian tinggal serumah dengan Fatimah. Adapun dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib tinggal serumah dengan Fatimah setelah perang Badar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, ya, dalam sahih mereka berdua dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Kanat li syarifun min nasibi minal maghnam yaum Badar." Saya punya onta yang saya dapatkan dari bagian saya dari ghanimah tatkala perang Badar. Saya punya onta. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan aku onta tersebut, ya, onta betina dari al-khumus, dari 1/5 yang merupakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah, tatkala aku ingin mengambil Fatimah untuk tinggal serumah denganku, wa attu rajulan sawaghan min bani Qainuqa an yartahila ma'iya fanatiya bi idkhir aradtu an abi'ahu sawaghin. Maka aku waktu itu pergi bertemu dengan seorang sawag. Sawag itu ahli emas, untuk membuat emas, mengecat emas, membentuk emas dari Yahudi Bani Qainuqa. Aku minta seorang ahli perhiasan, ya, untuk pergi bersamaku. Jadi Ali minta tolong sama dia, ya, karena mereka bermuamalah antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, meskipun berbeda agama, tapi mereka bermuamalah dan mereka punya perjanjian untuk bagaimana kenegaraan berjalan di kota Madinah, sebagaimana pernah saya sampaikan, yaitu ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, Nabi mendapati beberapa komunitas, yaitu komunitas Yahudi, komunitas kaum musyrikin, dan komunitas kaum muslimin. Maka dibuatlah suatu nama piagam namanya Wasiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Disitulah ditulis beberapa aturan kenegaraan yang disepakati oleh komunitas-komunitas yang berbeda-beda agama tersebut. Ya. Di antaranya walil Yahudi dinuhum, walil muslimin dinuhum, kaum muslimin punya agama sendiri, Yahudi punya agama sendiri. Wal muslimun yunfiqun wal yahud yunfiqun. Kalau terjadi perang maka dua-duanya harus saling berinfak untuk bela negara. Intinya terjadi muamalah. Rasulullah SAW juga berdagang dengan mereka. Ali bin Abi Thalib juga bermuamalah dengan mereka. Di antaranya dalam Sahih Bukhari juga dalam Sahih Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib ingin mengambil Fatimah dari rumah Nabi SAW untuk tinggal bareng, butuh biaya. Kebetulan dia punya onta yang merupakan ghanimah yang dia dapatkan dari perang Badar, ya. Maka dia pun berjanji dengan seorang Yahudi dari Bani Qainuqa yang ahli perhiasan untuk pergi bersama Ali bin Abi Thalib, menemani Ali, fanati bil idkhir. Kemudian mereka membawa idkhir. Idkhir adalah semacam tumbuhan yang
harum baunya ya. Kemudian digunakan untuk di atap ya. Aradtu an abi'ahu sawaghin. Aku ingin jual idkhir kepada sawaghin, yaitu ahli-ahli emas, orang-orang Yahudi yang lainnya. Wa asta'ina bihi fi walimati ursin. Dan aku berharap kalau uang yang aku dapatkan tersebut aku gunakan untuk walimah urs, karena butuh biaya ya. Ketika Ali bin Abi Thalib tinggal serumah dengan Fatimah radhiyallahu anha, ketika itu umurnya 18 tahun. Sementara Ali bin Abi Thalib umurnya 25 tahun. 25 tahun dengan 18 tahun. Disebutkan bahwasanya sebelum Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah radhiyallahu anha ternyata sudah dilamar oleh orang-orang hebat. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melamar Fatimah. Kemudian Umar bin Khattab juga melamar Fatimah ya. Tetapi Nabi SAW menolak keduanya ya, karena Fatimah masih kecil ya. Dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Hibban dan juga dari Nasa'i dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria sahih Muslim dari Ibnu Buraidah, radhiyallahu anhu, beliau berkata khataba Abu Bakar wa Umar Fatimah. Abu Bakar melamar Fatimah, Umar juga melamar Fatimah, maka Rasulullah SAW berkata innaha saghirah, dia masih kecil. Fa khatabah Ali fa zawwajaha. Kemudian dilamar oleh Ali, maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berharap Ali yang menikahi dengan putrinya Fatimah, sehingga ketika Ali maju langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dari bahwasanya melihat umur juga penting dalam pernikahan ya, karena itu lebih mudah untuk saling dekat, saling kasih sayang, kecuali ada maslahat yang lebih besar ya, sebagaimana Nabi SAW menikah dengan Aisyah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril datang dalam mimpi Nabi SAW agar Nabi menikah dengan Aisyah meskipun umur yang jauh berbeda. Demikian juga ada maslahat yang seperti nanti kita sebutkan, Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulthum, Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Padahal umur yang berbeda, tapi ada maslahat itu pingin nasab, ada hubungan nasab antara Umar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nanti akan kita sampaikan. Tapi memperhatikan usia antara mempelai lelaki dan mempelai wanita ini juga penting. Ya, oleh karenanya ketika Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah, maka Rasulullah SAW mengatakan dia masih kecil. Ya. Demikian juga datang dalam satu riwayat dengan sanad yang hasan dari Buraidah, dia berkata, qala nafar min al-ansar li Ali. Sekelompok orang Ansar berkata kepada Ali, indaka Fatimah. Fatimah, apa? Ayo lamarlah Fatimah, intinya isyarat, lamarlah Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib pun datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ini sama Ali sepupuan, kan? Ali bin Abi Thalib pamannya Nabi SAW. Nah, Muhammad bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib dan Abdullah bersaudara, satu ayah, satu ibu. Bapaknya Abdul Muttalib, kemudian sama-sama satu ibu. Punya anak diantaranya Abu Thalib dan Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad SAW. Abu Thalib punya anak Ali. Ya, hanya saja Ali sejak kecil bersama Nabi karena bapaknya Abu Thalib miskin, sehingga Nabi yang merawat Ali bin Abi Thalib. Ya. Nabi sangat sayang kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bertanya, ma hajatu ibni Abi Thalib? Apa keperluan putranya Abu Thalib? Maka Ali berkata, ya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah. Aku ingin melamar putrimu Fatimah. Maka Rasulullah SAW berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang. Halo, selamat datang ya. Nabi tidak ngomong yang lain, cuma selamat datang ya. Selamat, ya, marhaban itu terhib, yaitu ucapan hangat ya, untuk mengucapkan selamat seperti kita. Kalau orang datang marhaban, ahlan, selamat datang, ayo masuk misalnya. Maka Ali bin Abi Thalib mendengar jawaban Nabi coba demikian. Nabi tidak mengatakan iya, Nabi tidak mengatakan oke. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar ketemu dengan sekelompok kaum Ansar tersebut dan mereka sedang nunggu apa kabarnya, apakah lamaran Ali diterima atau tidak. Faqalu ma wara'ak? Bagaimana hasilnya lamaranmu kepada Fatimah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ma adri, kata Ali, saya enggak tahu. Walakinnahu qala li marhaban wa ahlan. Tetapi Rasulullah SAW berkata kepadaku marhaban wa ahlan. Maka mereka mengatakan yakfika min Rasulillah SAW ihdahuma a'taqal ahl wa a'taqal marhab. Sudah cukup, itu berarti Nabi terima. Nabi bilang marhaban saja berarti sudah diterima. Apalagi ini berkata marhaban wa ahlan, yaitu selamat datang. Artinya marhaban ditambah dengan ahlan ini penekanan. Ya, kalau satu sini Nabi ucapkan berarti diterima, apalagi Nabi ucapkan dua-duanya ya.
Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib datang melamar Fatimah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali ngaku, dia berkata, "Mali min syai'in fa kaifa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, ya. Gimana mau menikah?" Ya, kemudian aku sebutkan tentang hubungan kekerabatan, ya. Dan aku melamar putrinya, yaitu Fatimah. Nabi bertanya, "Halaka min syai'?" Kau punya sesuatu? Mau nikah? Mau akad nikah? Ya, mau akad nikah butuh mahar, butuh walimah. Qultu la, kata Ali, tidak ada apa-apa. Maka Nabi ingatkan, fa aina dir'ukal hutamiyatu? Mana baju perangmu yang hebat, yang dikenal dengan hutamiyah, yaitu yang kuat kalau terkena pedang, maka pedang yang rusak. Mana baju perangmu tersebut? Qala hiya indi, saya ada baju perangku. Kata Nabi, fa'atiniha, berikan baju perangmu kepadaku, ya. Maka kata Ali, aku radhiyallahu anhu, aku pun berikan baju perangku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib menjual baju perangnya tersebut. Demikian juga sebagian barang-barangnya dia jual untuk nikah, butuh mahar, butuh walimah. Fabalagha 480 dirhaman. Maka alhamdulillah setelah dijual laku 480 dirham. 480 dirham. 480 dirham itu kira-kira berapa? Kira-kira kalau kita katakan 12 dirham sama dengan 1 dinar, berarti 480 bagi 12 sama dengan 40 dinar. 40 dinar, 1 dinar tuh 4/4 gram emas kali 4,25 sama dengan sekitar 170 gram. 170 gram emas kira-kira, ini kira-kira dikurskan kira-kira 170 gram emas. Ini cukup banyak ya maharnya Ali yang Ali berikan kepada Fatimah, karena baju perang mahal dahulu, begitu dijual dapat duit banyak. Kata Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk 2/3-nya dibelikan minyak wangi dan sisanya 1/3 dibelikan baju. Nah, mereka perhatian sama minyak wangi. Baik. Kemudian Rasulullah pun menyiapkan Fatimah untuk diantar kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Yaitu Rasulullah fi khamilin wa qirbatin wa wisadati adamin asyuha liful idkhir. Rasulullah menyiapkan untuk Fatimah sebuah kain yang bagus, ya. Kain yang lembut, ya. Kemudian qirbah, ada juga tempat air, kemudian ada bantal, kemudian bantal tersebut isinya adalah serabut-serabut dari idkhir. Tatkala Ali bin Abi Thalib ingin tinggal serumah dengan Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Ya Ali, innahu la budda lil ursi min walimah." Ya Ali, ya, harus ada walimah. Pernikahan ada walimah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Alayya kabsyun," saya tanggung 1 ekor kambing. Kemudian yang lainnya nanggung ar-rahtun minal ansar afau'an min zuratin. Maka sebagian kaum ansar kumpul-kumpul, ya, beberapa sok dari gandum atau dari jagung atau dari tepung, sudah bikin walimah. 1 ekor kambing sama beberapa kilo zurrat atau jagung atau tepung mungkin untuk dibuat roti. Kemudian ketika malam pengantin atau malam pertemuan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka Rasulullah berkata kepada Ali, "La tuhdits syai'an hatta talqani." Ya, jangan kau melakukan sesuatu sampai kau bertemu dengan aku. Maka Rasulullah SAW pun minta didatangkan air. Rasulullah SAW berwudu. Kemudian Rasulullah SAW menumpahkan air tersebut kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma barik fihima." Ya Allah, berilah berkah kepada keduanya, Ali dan Fatimah. Wa barik alaihima, dan curahkanlah berkah kepada mereka berdua. Wa barik fi naslihima, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Dari pernikahan Fatimah dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu lahirlah beberapa anak. Yang pertama adalah Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Muhassin, Ummu Kulsum dan Zainab. Jadi 3 anak laki-laki, Hasan, Husain, Muhassin. Kemudian perempuan 2, Ummu Kulsum dan Zainab. Jadi 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama adalah Hasan, yang paling tua. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib disebut dengan Abul Hasan, ya, karena yang paling tua anaknya adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tatkala wulidal Hasan samaituhu harban. Ketika Hasan lahir, aku menamakan Hasan dengan harb. Harb itu artinya perang, ya. Orang-orang Arab dahulu senang menamakan anak mereka dengan nama-nama yang sangar.
ya. Seperti apa namanya? Harb artinya perang, ya. Seperti Lais, ya, seperti Fahad artinya macan, ya. Lais artinya serigala, ya, atau kemudian Hamzah singa. Mereka suka nama-nama tersebut karena orang-orang Arab dahulu terkenal dengan peperangan, ya. Haidarah artinya singa, ya. Oleh karena ketika Ali bin Abi Thalib dalam perang Khandaq, kemudian dia menakut-nakuti musuhnya, dia berkata, "Anal ladzi samatni ummi Haidarah. Kalaiti ghabatin karihil manzara." Ya, aku adalah orang yang ibuku menamaiku dengan singa, seperti singa yang menakutkan di tengah hutan yang menakutkan pemandangannya. Ini nakut-nakuti musuhnya, ya. Makanya nama-nama mereka terkadang nama-nama yang menakutkan seperti sampai sekarang. Fahad macam, ya. Macam. Kemudian misalnya Hamzah, kemudian misalnya tadi Lais, ya. Kemudian ketika Hasan lahir, dia namakan Harb. Harb itu peperangan. Fajar Rasulullah SAW kemudian ingin lihat cucunya. Rasulullah berkata, "Aruni ibni, mana putraku?" "Masa maitumuhu, apa yang kalian namakan dia?" "Qultu Harban, aku namakan dia dengan Harb." Faqala bal huwa Hasanun. Nabi bilang, enggak, ganti dengan nama Hasan. Akhirnya ketika lahir yang berikutnya Husain. Jadi Hasan dan Husain ini bukan kembar, ya, jangan orang menyangka Hasan Husain kembar, tidak. Hasan dulu baru kemudian Husain belakangan. Ketika lahir Husain samaituhu Harban. Ketika Husain lahir aku namakan lagi Harb, ya. Ali senang punya nama-nama yang semangat atau perangan. Harb, perang artinya. Rasulullah SAW berkata, "Aruni ibni." Rasulullah datang lagi tengok cucunya, "Tunjukkan kepadaku mana cucuku." "Masa maitumuhu." "Kalian kasih nama apa cucuku ini?" "Qultu Harb." Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya namakan Harban," itu perang. Kata Rasulullah SAW, "Bal huwa Husain." Ganti dengan apa? Husain, ya. Tatkala lahir anak ketiga, Ali bin Abi Thalib masih semangat, kasih lagi nama anaknya Harb, anak laki-laki yang ketiga. Rasulullah SAW datang lagi tengok cucunya yang ketiga, "Aruni ibni," mana cucuku? "Masa maitumu," apa yang kalian berikan nama kepadanya? "Qultu Harban." Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya namakan dengan Harban." Kata Nabi SAW, "Bal huwa Muhassin." Dia namanya Muhassin. Jadi Hasan, Husain dan Muhassin. Ya. Ketika Hasan dan Husain lahir, maka Nabi SAW mengakikahkan mereka berdua pada hari ke-7 kelahiran mereka berdua, ya. Datang dalam riwayat, ya, dari Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dengan sahihnya juga sanad yang hasan, ya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah berkata, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hasan wa Husain yaum as-sabi'." Wa sammahuma. Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain pada hari ke-7 dan memberi nama mereka berdua pada hari ke-7. Wa amara an yumata an ra'sihimal adha, dan Nabi menyuruh untuk menghilangkan rambut atau menggunduli rambut mereka berdua. Dan Abu Dawud tadi Ibnu Hibban dan Hakim yang riwayat berikutnya dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan." Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain seekor kambing, yaitu Hasan seekor kambing, Husain seekor kambing. Ini dibahas oleh para ulama karena kita tahu sunnahnya adalah 2 ekor kambing, ya. Syatani mukafaitani, ya. Kata Nabi SAW diakikahkan 2 kambing yang setara, ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan baru 1 ekor kambing. Tetapi kenapa dalam hadis ini disebutkan Nabi mengakikahkan Hasan 1 ekor kambing dan Husain juga 1 ekor kambing? Datang dalam sebagian riwayat dikatakan kapsyaini, 2 ekor kambing, 2 ekor kambing, ya. Tetapi sebenarnya mengatakan hadis yang seekor kambing juga kuat, dan ini dalil bahwasanya Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah semampumu. Kalau seorang kebetulan tatkala hari ke-7, hari akikah, dia tidak punya uang kecuali hanya untuk beli seekor kambing, dia boleh akikah seekor kambing saja, boleh. Ya. Kemudian dia ingin akikah yang kedua lain waktu, tak ada masalah, dan itu pendapat para ulama, ya, karena bisa dicicil satu dulu, nggak punya duit, ya. Duit yang lain untuk makan, untuk yang lain yang beli kambing 2 ekor sekaligus nggak mampu, ya udah beli 1 ekor dulu, diakikahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu. Nanti lain waktu diakikahkan lagi yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik, ya, putranya tersebut, ya. Adapun Hasan, ya, cucunya tersebut Hasan dan Husain. Adapun Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya,
putra dari Ali dan putra dari Fatimah Az-Zahra, ya, lahir pada pertengahan Ramadan atau bulan Sya'ban pada tahun 3 Hijriah, yaitu Ali dan Fatimah tinggal semua pada tahun 2 Hijriah, ya, setelah perang Badar. Kemudian tahun berikutnya lahir, ya, jadi begitu tinggal langsung Fatimah langsung mengandung, tidak lama kemudian tahun berikutnya sudah lahirlah Hasan. Maka Nabi SAW mentahnik, yaitu menggigit-gigit, melumat-lumat korma, kemudian dengan air liurnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut Al-Hasan. Dan Rasulullah SAW sangat sayang dengan Hasan. Ya. Terkadang dalam riwayat disebutkan sampai Nabi mengisap lidahnya Hasan. Ya. Rasulullah SAW memeluknya dan Rasulullah SAW mencandainya. Bahkan dalam riwayat terkadang Rasulullah SAW sedang sholat, tahu-tahu Hasan naik. Kemudian Hasan naik di atas leher Nabi SAW, kemudian Nabi dijadikan kuda-kudaan sampai Nabi sujud dalam kondisi lama. Ya. Sampai Nabi sujud dalam kondisi lama, para sahabat ikut sujud lama. Sampai sang perawi hadis seorang sahabat lihat, ada apa kok Nabi sujud lama? Ternyata ada Hasan sedang naik di pundak Nabi SAW. Setelah selesai sholat, orang-orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, unzila alaika am hadatsa syai'? Kenapa kau sujud lama? Apakah turun ayat ketika sedang sujud, turun wahyu, ataukah telah terjadi sesuatu? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak ada, tidak terjadi sesuatu, tidak ada wahyu turun. Walakin ibni hadza irtahalani. Ya. Wa karihtu, ya, an u'ajjilahu, ya, alaihi. Kata Rasulullah, tidak ada terjadi apa-apa, tapi ini cucuku, jadikan aku tunggangan, dan aku tidak ingin mengganggu diri lagi, enjoy main kuda-kudaan di atas Nabi SAW. Maka Nabi sujud lama. Begitu sayangnya Nabi kepada sini, sampai para sahabat juga ikut sujud lama, jadi korban karena Hasan naik di atas Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada Hasan. Demikian juga putra yang lain, cucunya yang lain, Al-Husain. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berkhutbah di mimbar. Ketika dia sedang khutbah di mimbar, tiba-tiba Hasan dan Husain berjalan, terjatuh. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbar, ngambil dua cucunya, kemudian dibawa di atas mimbar, kemudian lanjutkan khutbahnya. Ya. Kata Nabi SAW, inni ru'aitu hadaini yamshiyani. Aku lihat dua cucuku ini sedang berjalan, wa ya'thura, dan mereka berdua terjatuh-jatuh. Falam amlik an nazaltu ilaihiman. Aku tidak tega, akhirnya aku turun bawa kedua cucuku tersebut, ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, adalah orang yang tampan. Disebutkan Hasan bin Ali dari sangat mirip dari Nabi SAW dari bagian atas, ya. Adapun dari bagian bawah yang mirip dengan Nabi adalah Al-Husain. Tapi kalau bagian dada ke atas miripnya seperti Nabi adalah Al-Hasan. Makanya ketika Ali dengan Al-Hasan, kemudian datang Abu Bakar, kemudian Abu Bakar kemudian mengendong Hasan, kemudian Abu Bakar berkata, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Yaitu Abu Bakar mencandai Ali bin Abi Thalib, mengatakan, anakmu ini bukan mirip kamu, hai Ali, tapi mirip kakeknya Nabi SAW. Hasan tampan, ya, orangnya tampan, kemudian gagah, ya, kemudian terpuji, orangnya sangat baik, ya, sangat bertakwa, wara, hebat, ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib sangat berakhlak mulia. Terkumpul pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib berbagai banyak kebaikan. Tetapi yang jadi masalah, disebutkan bahwasanya bukan masalah, ini perkara yang biasa, ya, bagi orang yang sederajat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam biografi beliau, di antaranya menyebutkannya adalah Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Beliau berkata, wa kana minkahan mitlaqan. Hasan bin Ali ini suka menikah dan suka mencerai. Tazawwaja nahwan min 70 imra'atan. Dia menikah sekitar dengan 70 orang wanita. Wa qallama kana yufariqu arba'u dharair. Hampir tidak pernah istrinya 3, selalu 4. Mungkin variabelnya ganti-ganti, tapi selalu 4, ya. Lengkap, ya. Diriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq, anna Aliyan qala, Ali berkata kepada penduduk kota Kufah, ya ahlal Kufah, la tuzawwiju Al-Hasan fa innahu mitlaqun. Wahai ahlul Kufah, penduduk kota Kufah, jangan kalian menikahkan putri kalian dengan Hasan. Dia adalah seorang yang suka menceraikan istrinya. Maka ada orang yang komentar terhadap Ali, dia berkata, wallahi lanuzawwijannahu. Ya.
Fama radiya amsaka wa ma kariha talaq. Kata seorang mengomentari, wahai Ali bin Abi Thalib, demi Allah kita tetap akan menikahkan putri kita dengan Hasan. Dia suka tahan, enggak suka ceraikan, enggak ada masalah ya. Ya, dan Hasan tampan dan sebagian ulama berpendapat Hasan melakukan demikian karena dia ingin memperbanyak ahlul bait. Dan dia tidak menzalimi ya. Orang juga senang dekat dengan dia, diceraikan juga tidak jadi masalah. Yang penting sudah punya anak dari Al Hasan, bagaimana tidak bangga punya keturunan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saya punya sebagian kawan-kawan di Saudi, mereka syarif, asyraf, keturunan Nabi SAW dari jalur Al Hasan. Dari jalur Al Hasan. Sebagaimana sebagian ahlul bait dari jalur Al Husain. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah mencium Al Hasan, kemudian beliau berkata, ya. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbuh, dan Allah cintailah orang yang mencintai Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memuji Al Hasan. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, datang Al Hasan, maka Rasulullah SAW berkata, Inna bni hadza sayyidun. Sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan semoga dengan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dan itu terjadi ya, yang dimaksud dengan dua kelompok besar dari kaum muslimin adalah pasukannya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Al Hasan ya. Sementara Muawiyah punya pasukan banyak di Syam, maka kemudian Hasan datang dengan pasukannya yang besar, kemudian Muawiyah juga dengan pasukan yang besar. Ketika mereka bertemu, maka Hasan tanazala ya anil khilafah. Maka Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Hasan. Ya, dia seorang pemberani, dia tidak penakut ya. Dia tidak, tapi dia ingin persatuan kaum muslimin. Sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Di antaranya karena pengorbanan Hasan. Dia tidak tamak dengan pimpinan. Dia tidak tamak dengan penghormatan. Dia serahkan pimpinan tersebut kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan ini di antara kehebatan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi mengatakan, Inna ibni hadza sayyidun. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin dan dia akan mendamaikan dari dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ya, dan ini adalah hal yang sangat mengherankan bagi orang-orang Syiah. Kenapa? Orang Syiah paling anti Muawiyah. Mereka mengatakan Muawiyah kafir, Muawiyah kafir, Muawiyah kafir. Kerjaan mereka maki-maki Muawiyah. Tapi saya pernah ke kuburan Baqi, saya dapati sekelompok anak-anak Syiah, kemudian mereka meminjak-minjak, memaki-maki, mereka menyangka itu kuburan Muawiyah, maka mereka maki-maki, laknat Muawiyah. Laknat Muawiyah di situ ya. Ya, mereka suka mengkafirkan Muawiyah. Sementara orang-orang Syiah punya keyakinan bahwasanya seluruh imam mereka yang 12, di antaranya Ali, Hasan, Husain, dan Hasan adalah imam kedua. Imam pertama Ali bin Abi Thalib, imam kedua Hasan. Kata mereka 12 imam mereka semuanya maksum. Maksum tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini yang mereka yakini, maksum. Tetapi aneh, sekarang Hasan katanya maksum tidak punya melakukan kesalahan.